Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Kita mulai dengan tilawah dulu. Pada malam hari ini kita memasuki surat Al-Hadid, apa ya? Ayat berapa, Pak? Ayat 11. Surat Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yawma yakunul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbatum
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, di malam daripada bulan Sya'ban, kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah, barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin.
Sholawat ring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keribaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah malam hari ini, kita masih bisa bermuwajahah bil wujuh dalam rangka mempelajari satu ilmu yang sifatnya wajib ain berkaitan dengan masalah ubudiyah. Kembali kita lanjutkan pengajian kita tentang pengajian daripada kitab Safinatun Najah. Semoga memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah, amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tasydid daripada tasyahud. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kenapa Al-Imam Musannif hadzal kitab demikian menganggap penting tentang tasdid pada rukun-rukun yang sifatnya qauli di dalam sholat, seperti bacaan Fatihah, kemudian di dalam bacaan daripada tasyahud. Demikian ditekankan karena sekali lagi rukun-rukun qauli tersebut yang apabila seseorang membacanya tidak sesuai dengan hal yang dimaksudkan, maka bisa berakibat berubahnya makna dan merusak daripada rukun yang sifatnya qauli tersebut. Maka malam hari ini mari kita lanjutkan pengajian kita tentang tasdid daripada tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun tasdidatut tasyahudi. Tasdid daripada tahiyat. Tasyahud itu kan ada dua macam. Pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya apa, Pak? Tasyahud awal itu hukumnya apa? Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajib itu adalah tasyahud akhir atau tasyahud sani. Terkadang ada orang yang tasyahudnya beberapa kali dikarenakan umpamanya masbuk 3 kali atau berapa. Tetapi yang wajib itu adalah sekali lagi tasyahud akhir. Kalau berkaitan dengan masbuk, kewajibannya itu karena dia sebagai makmum mengikuti daripada imam. Tasdidatu tasyahudi daripada tasdidnya tasyahud ihda wa ishuruna ada 21. Khamsun fi akmalihi, yang 5 adalah di dalam kesempurnaan di dalam kesempurnaannya. Wasitata asyara, dan yang 16 adalah fi aqallihi tahiyat. Fi aqallihi di dalam daripada lebih sedikitnya. At-tahiyyatu. Nah, ini baca at-tahiyat. Kadang-kadang ada orang baca tahiyat begini. At-tahiyyatu, salah itu. Yang betul adalah tasdid daripada at-tahiyyatu. Adapun tasdid dari baca at-tahiyyatu itu alat ta'i wal ya'i, di atas ta dan di atas ya. At-tahiyyatu, jadi nggak boleh at-tahiyyatu atau at-tahiyyatu, tapi harus jelas tasdidnya. At-tahiyyatu, at-tahiyyatu. Wal mubarakatus sholawatu, adapun tasdid daripada wal mubarakatus sholawatu ala shodi, di atas dot. At-thayyibatu, at-thayyibatu ala ta'i, di atas to. Wal ya, dan ya. At-thayyibatu, at-thayyibatu. Jadi harus jelas. Ala ta'i wal ya. Lillahi, lillahi, adapun tasdid daripada lillahi ala lamil jalalati, di atas lamnya lafal Allah. Lillahi, tapi kalau bacaan lillahi itu dibaca tipis, bukan lillahi, tapi tipis, lillahi. Wassalamu ala sin, adapun tasdidnya salam, wassalamu itu ala sini, di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, adapun tasdid daripada alaika ayyuhan nabiyyu alal ya, di atas ya, wan nun wal ya. Ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu, ini wajib membacanya dengan jelas. Warahmatullah, adapun tasdid daripada warahmatullah ala lamil jalalah, di atas lamnya lafal Allah. Wa barakatuhu salam ala sin, di atas sin. Alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalati as-solihin ala syod. Asyhadu an la ilaha
'ala lamil alifi, di atas lamnya alif. Allah ilaha illallah. Adapun tasdidnya lafal illallah 'ala lamil alifin, di atas lam alif, lamil jalal dan lam jalalah. Wa asyhadu anna, adapun tasdid daripada asyhadu anna 'ala nuni, di atas nun. Ini saya cuma mengingatkan diri saya dan kita semua. Terkadang ada orang baca syahadat itu annanya dipanjangin begini. Contohnya begini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya udah rubah belum, Pak? Sudah rubah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad. Tetapi kalau membacanya asyhadu anna, dan aku bersaksi sesungguhnya aku Muhammad utusan Allah. Jadi na-nya nggak boleh dibaca panjang, nggak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu udah fatal, berubahnya udah fatal. Yang tadinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, karena na-nya dibaca panjang, ada alifnya, maka diartikan kemudian dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku, sesungguhnya kami, sesungguhnya kami itu adalah Muhammad utusan Allah. Fatal sekali maknanya jadinya, karena memanjangkan daripada na-nya itu. Wa asyhadu anna 'ala nuni, di atas nun. Wa Muhammadan, biasakan membaca Muhammadan bukan Muhammadan. Kadang juga ada dianggap sepele. Asyhadu anna Muhammadan, bukan mo tapi mu. Sebagai contoh lagi, kalau ada orang nih, orang adzan disambung, contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan dipisah. Tetapi kalau disambung harus jelas bahwa ro-nya itu harokatnya adalah doma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbarullah, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ro-nya tidak menjadi ro yang berharokat fathah. Tapi jelas kalau umpamanya dilanjutkan, diwasolkan, tetap ro-nya itu dengan diharokati doma. Allahu Akbarullah, rullah, Allahu Akbarullah, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga sudah salah. Jadi biasakan membaca kalimat Muhammad bukan dengan mengucapkan Muhammad, bukan Muhammad, Muhammad. Karena Muhammad itu artinya adalah yang terpuji, yang dipuji, yang terpuji. Jadi jangan Muhammad. Wa 'alal ra'i, dan di atas ra, wa 'alal lamil jalati, di atas lam jalalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah. Kalau membacanya Rasul bagaimana? Rasul boleh, tapi itu biasanya udah pakai kiroahnya seperti kiroah yang sering kita tonton di imam yang ada di Maroko itu. Kalau tahu ilmunya nggak masalah. Faslun tasdidatul aqwalis shalah. Tasdid daripada lebih sedikitnya daripada sholawat ala nabi arba'un, ada 4. Allahumma, adapun tasdidnya Allahumma 'alal lami, di atas lam, wal mimi, dan di atas mim. Allahumma yang jelas, Allahumma tasdidnya yang jelas. Sholli ala lam, sholli daripada tasdidnya sholli di atas lam, ala Muhammadin, ala mim, ala Muhammadin. Faslun aqallus salam, assalamu alaikum, tasdidus salami ala sin, tasdid salam adalah di atas sin. Kalau membaca salam jangan disingkat-singkat ya. Contohnya umpamanya mikum, jangan. Assalamu
assalamualaikum, udah dapat pahala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas daripada tasdidnya salam, karena ini bagian daripada pembahasan yang sifatnya ya rukun, yang sifatnya qauli penting, maka kita masuk kepada awqatus shalah ya, daripada waktu-waktu sholat yang sebenarnya kita juga sering untuk mengetahuinya dan sering mempraktekannya. Tetapi sebelum sampai kepada awqatus shalah, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam syarah Tatimmatun, musannif mengatakan yusannu ad-du'a, disunatkan berdoa ba'da tasyahudil akhiri, setelah tasyahud akhir, bima sya'a ya, bima sya'a wa afdaluhu ta'amud ya, dengan sesuatu yang dia apa namanya, yang dia harapkan, wa afdaluhu ta'amud minal adzab wal fitan, dan yang paling utama dari doa tersebut adalah minta perlindungan dari azab dan fitnah-fitnah, li khabarin salimin ya, dikarenakan ada hadis idza tasyahada ahadukum falyasta'idz billah, ketika kalian bertasyahud maka mintalah minta kepada Allah, maksudnya perlindungan billahi kepada Allah, min arba'in, daripada 4 hal. Ketika kita tasyahud dianjurkan, disunnahkan untuk minta 4 hal. Fayaqulu Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri. Mintalah berkata kalian, berdoalah dengan doa Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu ya Allah daripada azab kubur, wa min azabin nar, dan daripada azab atau siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan daripada fitnahnya kehidupan, wal mamat, dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya masihid dajjal. Makanya sunnah setelah kita tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Doa ini sering saya baca, maksudnya mengingatkan saya dan bapak-bapak sebelum tahiyat akhir, sebelum salam. Setelah tahiyat akhir sebelum salam disunahkan membaca doa a'udzubi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Bahkan setelah salam itu dianjurkan juga ada doa assalamualaikum warahmatullah inni as'alukal fauza bil jannah, assalamualaikum warahmatullah inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Dibaca Pak, itu penting, itu kelihatannya sepele tapi penting. Bukan saya menempatkan ketika berdoa itu doa sebelum salam kok dibaca, mengingatkan ada satu doa yang sunnah, bok tadi kelewat gak dibaca, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ini masyhur sekali doa ini. Dan salah satu hikmah doa ini adalah insya Allah apabila si pelaku doa ini mengalami daripada fitnah kehidupan, fitnah daripada fitnah dajjal, maka insya Allah dia akan diselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut, dalam arti tetap memperoleh daripada keselamatan dunia dan akhirat. Itu harapan kita, dengan tidak berharap-harap yang lain. Kelihatannya sepele tetapi perlu diamalkan. Nanti kalau yang tidak apal ya cari doanya lah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Faslun awqatus shalah. Ternyata salat itu perlu waktu. Artinya salat itu telah diwaktu-waktukan. Tidak sembarangan sholat, terutama ini kaitannya adalah dengan sholat wajib dan sholat-sholat yang mengiringinya yang dinamakan dengan sholat rawatib. Tetapi patokan sholat itu bukan jam. Patokan sholat itu bukan jam. Tapi patokan sholat di sini adalah dengan berdasarkan daripada edaran matahari, bukan jam. Makanya kadang-kadang
Ada masjid yang satu masih sholawatan, yang satu udah adzan. Lihat kembali di ini. Oh ternyata pasti ada salah satu yang patokannya kurang tepat karena patokan jam. Auqatus sholah, adapun waktu-waktu daripada sholat khamsun, awwalu waqti zuhri, adapun awal daripada waktu zuhur zawalu syamsi. Jadi apabila matahari sudah lingsir ya, bergeser, udah miring sedikit, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu masiru dhilli syai', akhirnya adalah ketika bayangannya sesuatu menyamai daripada benda tersebut. Masaluhu kharadil istiwa, selain daripada bayangan waktu istiwa, waktu beduk bener begini, waktu zuhur bener. Wa awwalu waqtul asri idza sara dhilli kulli syai'in mislu, kalau ada bayangan 1 meter, ternyata udah 1 meter itunya, berarti sudah masuk waktu asar. Wa zada qalilan, dan lebih sedikit. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, akhirnya adalah ghurubus syamsi. Wa awwalu waqtul maghribi ghurubus syams, dan adapun waktu daripada waktu maghrib awalnya itu adalah ketika daripada terbenamnya matahari. Dan akhirnya adalah, dan ke akhir daripada wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, akhir daripada waktu maghrib itu adalah terbenamnya mega yang merah. Mega yang merah ini jam-jam segini nih, hampir ghurubus syafaqil ahmar. Wa awwalu waqtul ngisya'i, dan adapun awal daripada waktu isya ghurubus syafaqil ahmar. Wa akhiruhu tulu'ul fajri, dan akhir daripada waktu isya itu adalah terbitnya fajar. Jadi bukan jam 5, bukan jam tengah 5, tapi terbitnya fajar, fajar sodik. Fajar sodik ya, terbitnya fajar. Adapun jamnya berubah-ubah, kadang jam 4, kadang jam 4 lewat 15. Sekarang kalau nggak salah jam 4 lewat 38 apa lewat 37 itu. Mas Wawan yang paling hafal itu. Jadi itu adalah waktu-waktu. Kenapa kita perlu mengetahui waktu-waktu tersebut? Karena di dalam waktu-waktu tersebut ya terdapat keutamaan-keutamaan. Seperti apa namanya? Utama-utamanya sholat adalah fi awwali waqtiha. Fi awwali waqtiha. Tetapi di sini ada keterangan yang mengatakan bahwasanya wa awwalu waktu subhi tulungul fajri, adapun awal daripada waktu subuh tulungul fajri. Fajri yang bagaimana? As-sadiqi. Wa akhiruhu tulu'u syamsi, dan akhir daripada waktu subuh itu adalah terbitnya daripada matahari. Al-ashfaqu, mega-mega, ada merah, ada kuning, ada putih. Al-ahmaru waktu maghrib, al-asfaru waktu putih, al-asfaru wal abyadu waktu isya. Nah, ada kalimat wa yundabu ta'khiru sholatil isya illa ayyaghiba asyafaqil asfari wal abyadi. Disunahkan mengakhirkan waktu isya sampai terbenamnya mega yang kuning dan putih. Yang kuning dan putih. Ini menurut daripada musonef ya, musonef. Dan tidak kalah pentingnya faslun tahrumu as-salat allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarranun fi khamsati awqatin. Diharamkan salat ya. Diharamkan salat yang salat tersebut tidak ada sebab yang mendahulinya dan tidak ada sebab yang menyertainya di dalam 5 waktu. Jadi seseorang itu diharamkan melakukan sholat terkecuali sholat-sholat yang punya sebab di dalam 5 waktu. Waktu yang pertama adalah nginda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari. Ketika terbit matahari hatta tartafi'a qadara ramhin, sehingga terangkat daripada kira-kira 1 tombak. Terkecuali sunnah yang melaksanakan sholat isyraq ya Pak ya. Sholat isyraq itu beda lagi. Wa indal istiwa, dan tepat ketika matahari tegak lurus itu nggak boleh kita sholat, harus nanti ini sedikit geser sedikit. Tapi fi ghairi yaumil jum'ati, di dalam
daripada hari selain daripada hari Jumat, hatta tazula, sehingga mataharinya itu tergelincir sedikit. Mengingatkan juga kepada kita perihal Jumat, Bapak-bapak. Jumat itu kan satu ritual ibadah yang satu paket. Jadi kalau ada orang niat Jumatan, saya Jumatan niatnya hanya menghadiri sholatnya saja, itu berarti Jumatnya tidak sempurna. Jumat yang mulai dari mendengarkan khotib khutbah, kemudian tidak berbicara ketika khutbah Jumat, kemudian melaksanakan daripada sholat Jumat dengan sempurna 2 rakaat, itu baru dikatakan Jumatannya sah dan sempurna. Dan kita masih mengamati kaum muslimin ketika khotib naik mimbar, terkecuali yang punya udzur yang sifatnya syar'i. Yang tidak punya udzur sifatnya syar'i sengaja telat-telatan seumpamanya, atau ketika datang malah ngobrol. Padahal ulama di sini mengatakan bahwa ngobrolnya 2 orang yang di situ bahkan berkata hanya diam, faqad lagho, Jumatnya itu sudah rusak. Idza qulta li sahibika, ketika kamu berkata kepada temanmu yaumal jum'ah, di dalam hari Jumat, wal imam berkata idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit, kamu berkata kepada temanmu diam, wal imamu yaktubu, sedangkan imam itu lagi khutbah, faqad lakho, maka sungguh menjadi lakho, sia-sia Jumatnya. Juga mengingatkan kepada para pengurus masjid, para orang tua, kita kadang-kadang Jumatan kan anak-anak rame, mengingatkannya tidak usah mengucapkan dengan kalimat diam dan sebagainya, cukup pakai isyarah saja, diiniin pakai isyarah atau pakai sajadah atau apa, biar Jumat kita itu enggak rusak. Atau mungkin pada ulama yang mengatakan tidak sampai keharaman, minimal itu adalah makruh, tapi yang jelas berkata ketika imam lagi khotib lagi naik mimbar lagi khutbah, itu hukumnya bisa merusak daripada Jumat seseorang, apalagi yang satu waktu penuh itu datang ngobrol-ngobrol, itu Jumatannya kayak apa. Dan ini banyak yang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena tidak paham. Mungkin ketika diingatkan idza qulta li sahibika yaumal jumati angsit wal imamu yaktubu faqad lakhot, karena juga mungkin tidak mau belajar, menganggap sudah sempurna lah, sudah cukup ilmu saya dan sebagainya, maka rugi sekali orang yang merasa bahwa dirinya telah cukup dengan pengetahuan. Padahal bagi setiap muslim yang semakin mengetahui ilmu, maka hendaklah timbul kesadaran, karena kesadaran itu apa? Ternyata kita ini makin kelihatan bodohnya. Semakin orang belajar, semakin dia mengetahui ternyata dirinya adalah orang yang bodoh. Tetapi kalau sudah merasa cukup, bahaya ini. Yang muncul adalah nanti mungkin ketakaburan, kesombongan, ketidakbutuhan. Dan itu bisa memutus silsilah sanad keilmuan kita dengan para guru, dengan para ulama. Padahal ilmu-ilmunya Allah sudah demikian mulai dicabut luar biasa. Kejadian-kejadian mendekati kiamat demikian juga semakin mendekat. Wa indal firari hatta takhriba wa bada. Nah, ketika mega kuning, artinya habis asar itu lagi kuning-kuning, itu diharamkan untuk melakukan sholat. Jadi intinya habis subuh, habis terbitnya matahari, kemudian pas waktu istiwa, kemudian ketika habis asar, yaitu waktu mega itu kelihatan kuning-kuning sehingga matahari terbenam. Nah, itu waktu yang itu bagusnya itu adalah untuk zikir dan berdoa. Menjelang maghrib itu bagusnya untuk zikir dan berdoa. Lebih-lebih bagi seorang yang nanti menjalankan puasa. Maka sebenarnya kalau orang yang paham, orang yang tahu, orang ngabuburit sore-sore lagi puasa Ramadan itu rugi. Kalau tidak ada udzur, sekali lagi,
Umpamanya uzur ini harus nyari untuk takjil, untuk buka, nggak masalah. Tapi kalau setiap hari hanya diniatkan jalan-jalan, nunggu maghrib, atau nonton TV sambil nunggu maghrib, itu rugi itu. Ruginya apa? Ada waktu yang mustajabah menjelang berbuka puasa dia lewati. Rugi yang kedua, bisa malah terjebak kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Melototin TV yang keluar gambar yang maksiat, jalan-jalan menyari ngabuburit yang kelihatan adalah maksiat-maksiat. Semakin rusak daripada puasanya. Semoga-moga puasa kita meningkat semua nanti, bukan hanya puasa yang kayak kemarin. Dan saya bolak-balik mengingatkan juga kaitannya dengan puasa, mengingatkan diri kita, ibadah yang kita lakukan. Seperti ulama menganalogikan begini, bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan merawat, bulan Ramadan adalah bulan panen, bulan Syawal menikmati. Tetapi betapa banyaknya ketika di awal bulan Syawal, banyak orang-orang yang harusnya sudah menikmati ampunan, menikmati rahmat Allah, dikarenakan langsung iblis beserta junudus syayatinnya jadikan mereka malam ini, hari ini, di hari raya ini yang mereka diampuni, dirahmati oleh Allah, jadikan kembali mereka dimurkai oleh Allah. Banyak, kalau nggak waspada, ibadah dari Rajab, Sya'ban, terutama Ramadan hancur satu hari itu, langsung murka Allah. Dan sekarang saking gampangnya, sebabnya gampang, bisa dari ucapan, bisa dari sikap, bisa dari tangan-tangan yang mencet-mencet ini, mencet-mencet yang setan gepeng itu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi diharamkan melakukan sholat tanpa ada sebab ketika berkaitan dengan mega yang sifatnya kuning sampai nanti terbenamnya matahari. Dan juga diharamkan wa ba'da sholatis subhi, dan diharamkan melakukan sholat setelah sholat subuh hatta tatli'asy syams, sehingga matahari terbit. Artinya ada sholat isyraq di situ. Wa ba'da sholatil asri, dan tidak diperbolehkan menjalankan sholat tanpa adanya sebab hatta taghriba, setelah maghrib, hatta taghriba, sehingga waktu maghrib atau terbenamnya daripada matahari. Ini waktu-waktu yang yang mustajabah. Tetapi di sini Bapak-bapak sekalian dimuliakan oleh Allah, kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan sholat ada pembelajaran yang cukup menyentuh kepada kita, seperti kemarin kita bahas. Karena dalam perintah sholat yang kita bahas kemarin itu, setiap kalimat sholat itu pasti Allah perintahkan dengan kalimat aqamu, iqamu, yukimu. Moga-moga masih ingat, pernah kita bahas. Kenapa Allah pakainya iqamu, nggak pakai af'ilu, nggak pakai isna'u? Kenapa Allah nggak katakan kerjakan sholat, lakukan sholat? Tetapi perintah Allah adalah dirikan sholat. Maknanya sangat luas. Kata iqamu, aqamu, yukimu wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan itu merupakan ciri-ciri daripada muttaqin, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang menarik di sini? Oh, sholat itu berarti adalah melakukan, mengaplikasikan ajarannya. Dan ada yang menarik lagi di sini perihal apa? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena DKM sekarang lagi gencar-gencarnya ngajak supaya jamaah yang sudah kewajiban mengeluarkan zakatnya untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah, zakat mal. Bahkan kalau kita mengikuti ijtihad ulama-ulama kontemporer
Seperti dokter siapa itu yang di Mesir? Siapa? Dokter siapa Pak? Yang pemimpin ulama dunia? Dokter Ikhwanul Muslimin siapa? Dokter siapa? Siapa? Nah, bukan yang sekarang. Yang pemimpin ulama dunia yang dengan ijtihadnya kontemporer mewajibkan zakat profesi. Siapa? Yusuf Qaradawi. Masya Allah. Ya itulah kenapa pentingnya Pak. Penting ternyata bagi kita semua. Saya kan bukan petani. Kalau mengikuti ijtihad itu lebih baik. Walaupun umpamanya sebulan gajinya 2 juta lah, keluarin 2,5. Mohon maaf saya nggak pamer, saya nggak pernah ngeluarin di sini, tapi saya keluarin 2,5. Dan itu coba kalau mamanya masjid punya data, si anu kerja di anu, ini kerja anu, langsung zakatnya kemana Pak? Mau ke sana. Oh ya udah, bisa dengar ditarik ke sini. Itu luar biasa Pak. Baitul malnya banyak nanti kayaknya itu. Baitul malnya banyak karena konsep Baitul Mal Rasulullah juga kita sering disindir dengan artikel-artikel model begini, niru masjid kayak Masjid Joko Riyad yang saldonya setiap akhir bulan adalah diusahakan 0 rupiah. Pertanyaannya adalah kalau kita mau dibikin 0, jamaahnya konsisten apa kagak, gitu aja. Konsisten itu Pak Haji tiap bulan 2,5% minimal kan ya. Coba aja dicoba Pak Ustadz Gufron, Ustadz Rahmat, sekali-kali laporan saldo DKM bulan ini adalah min atau 0 rupiah. Dan para jamaah yang belum pada zakat profesi, silakan zakat profesi 2,5% ke masjid, dikelola. Nanti tasarufnya begini, Masya Allah. Ya moga-moga lah terlaksana. Moga-moga kita memperoleh ilmu manfaat dan barokah, tapi ijtihad yang meskipun itu kontemporer daripada ulama-ulama yang niatnya untuk kemaslahatan umat Islam khususnya pada umumnya umat manusia, perlu kita aplikasikan, perlu kita tiru dan kita amalkan. Moga-moga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan kemampuan dan menjadikan kita memperoleh ilmu manfaat dan barokah selama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak khotib itu sebelum mimbar itu mengingatkan para jamaah atau kepada anak-anak berisik? Boleh nggak sebelum dia salam? Iya. Sebenarnya kalau masalah ingat mengingatkan itu etis. Itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya adalah etis apa enggak? Sebenarnya untuk mengingatkan ketertiban jamaah itu tidak harus dibebankan kepada khotib, tapi para pengelola acara Jumatan itu tolong kepada anak-anak untuk diam dan mendengarkan. Mungkin sekali waktu dibacakan, ini ada hadisnya, Rasulullah pernah bersabda begini, disampaikan. Jadi khotib itu nanti sifatnya fokus untuk membacakan khutbah, fokus untuk bertausiah dengan takwa dan menjalankan rukun-rukun daripada khutbah. Kalau umpamanya boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Pertanyaannya etis apa enggak? Kalau umpamanya itu dipaksakan, berarti pengelola Jumatan ini mandan ngisin-ngisini kalau bahasa Jawanya. Karena tidak mengkondisikan khotib menjadi nyaman. Kenapa yang bukan ranahnya khotib akhirnya? Dan Masya Allah ya, Masya Allah. Ya moga-moga tetap fokus ke rukunnya. Terus para pengelolanya bisa mengkondisikan. Dan itu harus dibantu bapak-bapak, terutama bapak-bapak kalau kanan kirinya banyak anak-anak rame, kasih isyarat aja, dilus apa-apa pahannya. Gak usah berisik, malah rusak juga Jumatan kita nanti. Atau terus pakai isyarat saja. Kalau isyarat itu tidak mempan, sabit Jumatan mungkin dipanggil. Besok jangan begitu ya, lain kali. Ya jangan dengan
dengan pendekatan yang persuasif lah sifatnya. Walaupun khotib, walaupun siapa mau teriak sekencang apapun anak sekarang diteriakin malah nyinyir, Pak. Ustadz Anu ngomong melulu, malah dibenci anak-anak itu sekarang itu, Masya Allah. Dan itu mungkin karena ya psikologi anak-anak kita itu berbeda dengan dulu. Sekarang itu banyak yang punya prinsip apa? Al ilmu faqal adab. Ilmu itu di atas adab. Kalau udah pinter ya mau jadi apa terserah. Padahal yang benar kan al adabu faqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi ilmu nomor 2. Nomor 1 adalah adab. Tetapi karena cara memperoleh ilmunya mungkin juga dengan adab yang kurang, adab mencari ilmu, adab mentransfer ilmu, maka yang terjadi adalah timbulnya input-input yang su'ul adab. Padahal ada maqalah mengatakan man laisa adab fahuwa kadubab. Barang siapa nggak punya adab kayak lalat. Moga-moga kita tidak termasuk kayak lalat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.